Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darujatun Daiman. Saya sudah sering bertanya di sini, mungkin nggak asing ya. Saya berasal dari Tayo atau Dukusti lah. Sebenarnya yang ingin saya tanyakan tuh permasalahannya hampir mirip dengan Mas yang ini tadi. Cuman kalau Mas ini kan masih pentingkah agama untuk berbuat baik? Masa butuh agama gitu? Emang bener, saya juga berpikir kayak gitu, tapi saya nanti ke keyakinan, nggak ke agama, lebih ke keyakinan menurut saya. Karena emang semua permasalahannya terjadi di semua lini. Masa hanya untuk membuang sampah pada tempatnya kita butuh dalil? Masa untuk tidak melukai orang lain kita butuh dalil? Itu juga aneh sebenarnya, dan itu permasalahan yang cukup kompleks. Melihat pemilu kemarin, saya jadi teringat kata-kata Bib Anis yang untuk menjadi waras itu sulit kalau sudah berpikir partisan sejak awal, benar kan? Emang sulit, dan itu terjadi di semua lini. Mereka terlalu mengunggul-unggulan partainya gitu loh ya. Tapi saya nggak akan. Yang saya lihat di Instagram itu, saya sempat lihat ada orang mengedit foto 02, terus ditulis 02 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus di lain sisi saya juga melihat 01, siapapun yang punya kecenderungan suka dengan 01 itu pribadi yang kuat gitu. Itu kan apa gitu? Yuk ikilah apa ngono loh. Nah, itu kan karena berpikir partisan sulit untuk waras. Tapi saya tidak akan ke situ ya, nggak akan ke politik, saya lebih ke keyakinan. Sebenarnya saya punya teman yang sudah pernah saya tanyakan di sini. Dia itu ateis. Sering sih Pak ini juga udah menjawab. Tapi saya tidak bisa menolak kalau pemikiran dia itu memang masuk akal. Masuk akal sekali. Saya sampai berusaha untuk kembali beriman. Ini masalahnya ke keyakinan ya. Mohon maaf ya. Saya berusaha untuk kembali beriman, itu upaya saya sampai menghafal Quran, sampai apapun lah. Melakukan sholat itu emang gak bisa. Itu pemikiran dia selalu masuk akal di otak saya, selalu masuk akal. Saya nggak, singkat cerita gini, suatu ketika saya dengan dia itu pergi ke Kediri. Terus saya sholat subuh, dia juga sholat subuh. Waktu subuh dia sholat subuh itu, setelah subuh duduk di serambi masjid sambil ngobrol lah biasa. Dia itu ngomong gini sama saya tuh nangis loh denger imam baca ayat wa ilas sama'i kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan, wa ilal ibili kaifa khuliqat, bagaimana onta itu diciptakan, wa ilal ardi kaifa sutihat, bagaimana bumi ini dibentangkan ya. Dia itu menangis. Nah, beberapa hari sesudah kejadian itu, dia itu memutuskan untuk benar-benar ateis. Jadi ateis ini gak gemen-gemen Pak. Bener-bener observasi, bener-bener mlebu ning agama ngono kae, sinau tenanan. Ora gemen-gemen. Terus lu beneran ini beneran. Terus dia sampai menemukan semua agama ternyata sama, ada titiknya, kesamaan mengajak ke dalam kebaikan. Gak apa-apa ya, saya cerita panjang gak apa-apa ya. Biar nanti siapapun yang ada di sini boleh menanggapi. Kalau saya cerita panjang kan mungkin jawabannya lebih presisi gitu loh, lebih mengarah ya. Nah, terus dia menemukan titik bahwa agama ini ternyata sama mengajarkan kebaikan. Terus dia lalu tak saranin, mbok yo kowe ojo sinau aduh-aduh Islam lho, sinau ni seau. Terus dia belajar Islam sampai dia melihat NU, Muhammadiyah, Syiah dan segala macam ya. Dia menemukan hadis Nabi yang mengatakan bahwa nanti umat saya itu terpecah belah menjadi 72 atau 3? 73. 73. 73. Nah, yang paling selamat adalah ahli sunnah wal jamaah. Nah, di titik itu dia mulai bingung. Loh, kok NU ngaku ahli sunnah wal jamaah? Muhammadiyah yo padha ae. Syiah padha mulai Wahabi kok liyane aku ora ahli sunnah, ora ono sing mlebu surga kejaba aku. Nah, di titik itulah, dan itu juga di Kristen juga kayak gitu. Di Kristen terpecah-pecah. Kalau nggak golongan kami nggak masuk surga. Di Hindu, kalau di Hindu nggak tahu sih.
Tapi katanya dia itu kayak gitu. Sampai dia menyimpulkan, mengerucut bahwa agama ini sekumpulan khayalan. Sekumpulan khayalan koyok ngene misalnya. Zaman biyen sebelum ada sains itu kan wong Jawa-Jawa ndelok misalnya gerhana bulan itu dianggap bulannya dipangan Bathara Kala. Padahal bulannya ini di posisi umbra dan penumbra di mana tidak terkena cahaya matahari tertutupi oleh bumi ya. Nah kayak gitu. Dan agama itu sekumpulan semacam itu. Jadi besok ono dajjal, besok ono ngene, ono ngene. Dan itu kenapa? Kenapa selalu masuk akal di otak saya gitu. Yang saya tanyakan sebenarnya langkah konkret untuk meningkatkan keimanan itu seperti apa? Sebenarnya saya udah berusaha menghafal. Bukan saya tidak Islam ya, saya sholat loh. Saya menghafal Al-Quran. Saya melakukan segala hal yang bahkan lebih dari sekedar kalian, insya Allah. Tapi kenapa hati saya masih belum bisa tenang dan belum bisa benar-benar yakin? Kayak gini, saya itu masalah pengetahuan, kalau dari sini nggak kurang-kurang. Saya sudah belajar masalah pengetahuan ya, kalau masalah yang terlihat. Karena saya juga sering kesini. Kayak misalnya esensi sholat, itu nggak apa? Yang berat dari sholat itu bukan istiqomahnya atau bukan tumakninahnya, tapi apakah setelah kita sholat itu bisa nggak kita tidak merasa lebih suci daripada yang tidak sholat misalnya. Nah, tapi yang saya tanyakan nggak itu sih. Sebenarnya langkah konkret untuk kesana, langkah konkret untuk benar-benar meyakini itu apa? Kalau persoalannya seperti yang saya terangkan tadi. Terima kasih. Ya, nanti ini ada kiai, jawab di sini. Oke, saya jawab gini. Kita nyanyi bentar yuk, Sugitan Bobondo yuk. Yuk, nanti musiknya. Wis gak usah musik yuk. Sugitan Bobondo diktoyo tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamre tepe ajri. Sugitan Bobondo diktoyo tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamre tepe ajri. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, manteng-manteng sugeng jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa senang, manteng-manteng sugeng jeneng. Oke, matur nuwun. Ambil Al-Fatihah buat almarhum Sosro Kartono yang bikin syairnya itu, saya cuma bikin lagunya. Kenapa saya pengen jawab? Karena soal ateis itu saya sangat sensitif. Aku termasuk wong sing gak percaya bahwa ateis itu ada. Karena orang punya ketidaktahuan. Setiap orang pasti punya ketidaktahuan. Nah, Tuhan adalah ketidaktahuan. Al-Qudusu, Al-Maliku, Allah itu kan menurut kita Maha Satu. Itu cuman pengandaian kita. Padahal begitu Tuhan bisa diandaikan satu numerik, itu sudah bukan Tuhan. Karena sudah ada. Sudah menyalahi surat Al-Ikhlas. Nggak ada persamaannya. Tuhan Maha Agung itu penamaan kita nggak tahu. Nah, ateis itu tidak tahu. Percaya kepada ketidaktahuan. Apakah ateis itu tidak bertuhan? Aku itu wakil mau coba buku deh. Tapi buku sing tak cerna itu gak tak amplok. Terus aku metu dari buku enggak. Tak cerna. Iki sing aku percaya, iki sing genom aku iki masuk akal. Nek ateis iki jangan-jangan ateis ini bikinan orang beragama sing iri karena akhlaknya lebih bagus. Mereka nyumbang ini, nyumbang banyak dari ateis. Operasi bibir sumbing, operasi katarak. Dari orang-orang ateis. Karena mereka nggak nabung duitnya untuk pergi ke tempat-tempat suci. Itu sholatnya. Terus kita ngomong ateis.
Oke, orang ateis nggak punya niat. Niatnya apa coba operasi katarak? Operasi banyak itu dibantu ateis. Dari Australia, dari Amerika. Sing kene nabung, gunang Mekah, gunang India, gunang Vatikan. Sholat mereka nyata. Aku gak mateni wong bukan karena Tuhan, karena nek kabeh wong iso mateni wong betapa kacaunya orang ini. Banyak orang ateis temanku di Jakarta, kenapa kamu gak membunuh orang? Kalau aku bisa membunuh orang, kacau dunia ini. Tidak perlu agama, tidak perlu Tuhan untuk membuang sampah pada tempatnya. Sebetulnya aku lebih setuju Cak Nun ya, menempatkan sampah pada tempat, tidak membuang, karena nggak ada yang terbuang. Pengertianku tentang Al-Qudus juga tentang sampah. Sampah itu suci karena begitu diolah jadi begitu aku mengerti aktivasi Al-Qudusu di benakku ya sampah ya pelacur ya. Karena tanpa pelacur kita nggak bisa belajar tentang kepedihan orang. Tanpa koruptor kita nggak tahu bahwa koruptor itu sakit ketika di penjara. Bersuci. Nah, tapi ateis kan nggak punya niat. Oke, orang agama punya niatnya ya Allah aku melakukan puasa. Tapi dia niat yang sesuatu yang dia nggak ngerti saja nih Allah ini sopo atau apa atau bagaimana atau kapan atau jangan-jangan Allah bukan pertanyaan tentang kapan, apa, siapa dan lain. Karena pertanyaan apa, siapa, bagaimana, di mana itu pertanyaan untuk makhluk. Tapi memang harus diibaratkan karena ini bahasa seperti Habib bilang. Makanya ada dia. Padahal mungkin bukan dia. Tapi nek kene gak pakai bayangan iki ya apa? Jadi hati-hati. Bimo itu kenapa disebut Gelung Minangkoro? Satu-satunya dia punya rencana, dia punya ilmu mau melawan siapa, tapi begitu jenggureng, begitu budal, dia pasrah pada ketidaktahuan. Karena Tuhan tidak tahu, makanya di dalam leluhur kita Tuhan itu tanhana. Kepercayaan leluhur kita itu kapitayan, kapitayan kepercayaan. Padahal dasarnya dari taya-taya itu raono. Karena wis imanen, wis menjelma nang wis gak. Makanya ya sorry, bukan aku nggak sepakat ada ateis itu. Dari mana? Ya. Terus lagi, menurut kamu apa bedanya agama karo sepak bola, bal-balan? Apa bedanya? Bola juga jadi keyakinan, bisa fanatisme, bisa fanatik juga. Apa bedanya? Dari segi fanatik sama, tapi podo. Iso fanatik iso mateni wong. Kowe gak ngerti bonek ya? Oke, mungkin dijawab sepak bola nggak bisa mempengaruhi tingkah laku orang. Oke. Ya, tapi kalau agama mungkin bisa. Ya oke. Sekarang tak takon. Mungkin bedanya ini. Nang sepak bola ada pengamat bola sing gak iso main bal-balan, kowe apa-apa ora? Sopo komentator bola lagi? Sopo yang paling terkenal? Hah? Radot Valen. Dia gak iso main bal-balan. Kowe apa-apa ora? Nggak masalah. Tapi ini ono wong iso ngomong agama terus tingkah lakune jelek, kenapa kalian masalah? Itu mungkin bedanya. Terus bedanya lain nih, ini versiku dewe, agama karo sepak bola. Di dalam sepak bola kamu mesti menyebut bola. Menyebut teknis-teknis bola. Ini nang bola tak tackling, apa jenenge tackling ya? Tackling, itu bahasa bola. Supporter bola, orang-orang menonton bola. Jadi bola selalu disebut. Ini versiku. Ini agama gak usah. Ini misalnya Habib nulung wong nang dalan, apa Habib sedang melakukan agama. Wes. Jadi agama yang paling bener saja nih cita-citaku, gak usah ngomong agama.
Wis buangin sampah pada tempatnya, taruhlah sampah pada tempatnya, tulungono wong sing njaluk tulung, itu tidak bisa disebut peristiwa. Nek bal-balan disundul, sundul istilah bal-balan. Agama sing paling bener nek nang bayanganku, tapi sing gak usah diomong tapi dilakoni. Tapi kenapa ada pertemuan-pertemuan kayak gini? Ya daripada kalian mabuk-mabukan. Wong aku kadang-kadang nek mikir kenapa kok dulu harus dikir 1000 kali, 1004 harus baca ini. Padahal dalam yo pinter kiai-kiai di sini. Cek kon enggak mabuk-mabukan. Bukan harus sekian kali. Apa bedanya agama karo ilmu pengetahuan? Takon mana? Nek ilmu pengetahuan kon bar SD kudu SMP, SMA kuliah, engko S1 dadi doktor. Nek agama iki tolong dijelaskan. Gak usah sampai ayat, gak usah sampai surat. Saler katae wis cukup nek jare Habib nek gak usah maca sing Quran sing kabeh kuwi, Injil sing kabeh kuwi. Kuwi wis lakonono iku wis dadi agama. Tadi aku yo heran kenapa ada IAIN, ada UIN, aku bingung. Nek kedokteran iya habis kedokteran umum spesialis apa. Aku Kiai Haji Ahmad Dahlan ada salah satu cucu murid dari muridnya yang jadi saksi. Wal asri innal insana lafi khusrin illadzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. 3 tahun ngajar kuwi tok. Gak diajar ayat liya. Terus saka mburi, saka sobri, diajari sabar sampai wong sing diajari sabar ku setahun kepodal mondak apa definisi? Kan pertama nganggo definisi sabar. Oh, sabar ku nek dicurigai istri pororono padahal ngaji. Tapi dicurigai. Oh, eling hadis, dari hadis Nabi nek sampai diunek-unek istri dan menengahi kuwi wong lanang masuk surga. Ngono jare. Oh ternyata aku gak iso meneng. Pada tingkat tertentu yang pengen nunjuk pisan. Wong aku ngaji kok diangani ngencuk gitu loh. Oh ternyata sabar iku ono situasi ini. Kan wis belajar dhewe. Oh ngadepi arek cilik. Oh Pak Budi, masuk dulu supaya aku manggil. Oh berarti ki sabar. Suatu hari nek aku sing ngono mungkin misalnya aku sing arep tuku permen. Mlebu sik asun dah semua. Oh berarti saiki tingkate sabar keakraban. Dek wis duwe salam setahun itu sabar iku wis diombe. Wasobi apa? Wasobil hak. Baru setelah itu belajar hak. Iki muridnya kayak Haji cucu nih Ahmad Dahlan. Setahun 3 tahun ngajalul asr tok. Oh sing disebut kebenaran itu dalam rangka sabar. Wong gak akan bisa melihat benar nek gak duwe kesabaran. Sopo sing salah Jokowi apa iki sing bener kowe gak iso nganggo ngono nek kowe durung duwe sabar. Nek kowe partisan. Oke, bareng ngono apa? Iya. Wa aminu solehati. Amal soleh itu dalam rangka sabar dan benar. Kuwi angel ngecaknone 3 tahun. Bar kuwi iman itu harus diterjemahkan dalam sabar benar yang diamalkan. Kuwi baru ngrasakno iman. Jadi gak padahal sabar kuwi agama. Sabar tok sobri wis Mbah Butuh apa? Jalil, dokter saya mau berguru agama, tolong kasih oke, sabar. Dah wis. Duwe ngurip ngolah sabar niku. Nah ilmu gak ono tingkat-tingkatane. Makanya aku heran kok ono IAIN ono apa ya kan? Bingung ya mungkin. Nek kedokteran mungkin lah. Terus agama apa masih diperlukan? Lagi aku takut, ini Tuhan Mahasiswa jilid 2.
yang akan keluar nanti. Ini. Pada saat ilmu pengetahuan belum timbul, orang itu melihat kebenaran dari agama. Ketika tanganku nanti di Injil misalkan, tanganku entah perjanjian lama atau baru, tanganku memegang ujung-ujung dunia. Lalu akal berarti dunia itu datang. Jadi agama dikalikan akal, itulah kebenaran. Begitu ada kalimat, aku pegang ujung-ujung dunia, berarti dunia datang. Terus lahir istilah kemudian wasam sitajiri mustaqarrillaha. Yasin itu ternyata berputar, poros-poros. Disitulah lahir astronomi. Jadi dasarnya agama dulu, baru akal merangkai-rangkai unek berputar-putar. Ini berarti kabeh bulat. Pada tahap selanjutnya, kebenaran itu tidak begitu, tidak atas dasar agama. Data-data dengan data-data yang ada, tidak ayat-ayat Al-Quran, dikalikan akal. Misalnya aku harus mengukur gunung, wis lahir matematik sih. Nek segitiga sakmene kuwi, maka tinggi ini adalah akar ini dari Pythagoras ditemukan kan? Sekarang ngukur gunung, gak iso ana wong menek. Sekarang datanya gunung. Jarak dari sini ke gunung itu berapa? Tingginya berapa? Bisa diketahui tingginya. Kebenaran pada tahap 2. Kebenaran selanjutnya adalah, tetapi kebenaran itu tidak bisa mengatakan dengan kebenaran ilmu pengetahuan kedua itu, akal dengan data-data, nek gawe omah kuwi kudu ngene, betone sakmene, ilmu pengetahuan menjawab, Tapi ternyata ilmu pengetahuan nggak bisa menjawab, nek wis gawe omah, terus nang jerone omah iku mbok narkoba, kuwi bener apa salah? Ilmu pengetahuan nggak bisa jawab. Yang jawab agama. Sekarang lahir aliran baru lagi. Yang muncul adalah, yang menjawab kebenaran adalah perasaan sama pengalaman. Semakin perasaan tajam dan pengalamanmu banyak, jadi perasaan dikalikan pengalaman. Pengalamanmu akeh, tapi perasaanmu kosong. Akeh kali kosong, 0. Perasaanmu tajam tapi gue nggak punya pengalaman, 0. Kalau gitu kan nggak perlu agama untuk mengetahui bahwa narkoba di dalam rumah itu jelek. Perasaan kali pengalaman wakeh, bisik nanti nonton narkoba nang kono, gare wong kecelakaan, nanti nonton narkoba nang kono, berarti dan lain dengan pergaulan berarti ini jelek. Perasaanmu nggak perlu agama. Saiki jawabanmu, ya itu agama. Perasaan yang tajam itu agama. Itu maksudku. Berarti nanti nggak perlu agama. Memang kamu nggak perlu, tapi perasaanmu bahwa sampah ini harus aku taruh di sini karena berdasarkan pengalaman-pengalaman. Kalau ini terbang ke sana, ini terbang ke sini nggak enak, dan perasaanmu makin tajam, ya itu agama. Saya kira itu. Terima kasih. Malam ini khusus memang. Sing marai goro-goro sapa ya Gusti Allah. Gini. Lagi aja iki. Pertanyaan ini kelas. Saiki ono helm yang diisi katoda di elektroda di otak sehingga bisa mengaktifasi otakmu. Sehingga insya Allahmu iku wis gak perlu insya Allah. Misalnya, gue janji aku besok ngajari Al-Quran. Kamu kan hafal Al-Quran kan? Ngajari aku. Tiba-tiba jam 3 besok ya seperti yang kamu janjikan, kamu gak mood. Gak mood ngajari Al-Quran. Gak mood. Nah, kamu pakai helm itu, kamu setel, kamu mood. Sehingga kamu gak perlu bilang insya Allah kan. Insya Allah besok aku ngajari. Pokoknya besok tak setel mood pakai helm, wis saiki digembang loh helm itu.
Itu dipakai prajurit-prajurit Amerika untuk konsentrasi, kalau dia nembak untuk pikirannya ke situ terus. Sudah dipakai di militer. Aku lali helmnya kok. Oke? Pertanyaanku, sing gak dijawab karo buku Harari. Oke, helm itu bisa kamu setel klik membuat mood pada jam 3 besok kamu ngajarin aku ngaji seperti jadwal. Pertanyaannya, siapa yang membuat kamu memakai helm itu? Apa yang mendorong kamu memakai helm? Sopo atau opo atau